di saksi Kristus. Terima kasih Bapa, urapilah kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Berbicaralah dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan, haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh keluar dari tempat dudukmu, salami minimal 5 orang, katakan Tuhan itu baik bagimu dan bagiku, ya. Ya, salami kiri kanan, ya Tuhan itu baik bagimu dan baik bagiku, ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik guys. Ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu. Ya, cari tempat duduk terbaik di mana Bapak Ibu senang bisa duduk bersama-sama. Shalom semua. Selamat hari Minggu. Saudara senang beribadah hari ini? Coba senyum pada kiri kanan, bilang saya senang beribadah hari ini. Ya, senang beribadah. Baik, selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang baru pertama kali beribadah bersama dengan gereja Tuhan, keluarga Tuhan di tempat ini. Kita senang biar kiranya gereja ini menjadi komunitas tempat di mana kita bertumbuh. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita mau dengar sebuah kesaksian bagaimana kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan, melepaskan, dan mengubahkan hidup seseorang. Kita tahu bahwa dosa di masa lalu, kesalahan di masa lalu, itu bisa dipakai oleh iblis, si jahat, untuk merusak masa depan kita. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari semua dosa, ikatan, belenggu di masa lalu. Amin. Nah, kesaksian ini adalah kesaksian nyata yang baru terjadi beberapa minggu yang lalu di gereja ini. Bersyukur dan kita mau dengar supaya kita mau merayakan dan yakin bahwa sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Amin. Dengan sukacita kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari Pak Rusmin boleh maju. Iya. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, bersyukur melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, saya akan menyampaikan tidak lama perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi lewat kehidupan kita, khusus kehidupan kami, keluarga besar Sukaria, keluarga kami, keluarga Bapak Riel dan keluarga Mama Excel. Saudara, hal yang mau kami sampaikan adalah ketika kami bersepakat untuk melakukan suatu pelayanan, di situ hati kami tertuju dalam satu pelayanan itu. Kemudian kami berjalan dalam satu tujuan. Kami melakukan pelayanan kunjungan, dan 2 minggu yang lalu kami berkunjung di salah satu keluarga. Satu keluarga ini sudah tidak ada suami, tinggal perempuan, anak, 2 orang tinggal dalam rumah itu. Nah, yang menjembatani kami untuk masuk melayani keluarga ini keluarga Mama Excel. Karena berapa kali Mama Excel datang di rumah itu ngurut dan sebagainya. Terjadi percakapan antara Mama Excel. Singkat cerita ternyata ada satu anak di dalam rumah itu yang sudah lama terikat oleh roh jahat. Katakanlah anak itu si Alpa. Katakanlah si Alpa ini sudah sekian tahun dia diikat oleh roh jahat. Dan Mama Excel minta supaya kita datang untuk berdoa. Itu waktu yang lalu. Tapi setelah Mama Excel menyampaikan untuk yang kedua kali, saya lupa bahwa memang tujuan utama adalah untuk berdoa untuk si Alpa tadi. Katakanlah si Alpa tadi yang sudah terikat oleh roh jahat. Jadi kami memutuskan 2 minggu yang lalu itu kami pergi melayani. Nah, kami datang dengan sukacita melayani di rumah ini. Kami datang disambut dengan baik. Kemudian kami seperti tujuan awal menyembah Tuhan, menyampaikan firman dan berdoa. Sebelum berdoa saya tanya beban doanya apa. Ibu ini apa beban doanya? Kesehatan, saya baru selesai sembuh, umurnya sudah 80-an. Kemudian anak kedua ini, saya bilang apa yang mau didoakan? Langsung dibilang mamanya supaya terlepas dari ikatan roh jahat. Saya teringat
Waktu Mama Excel menyampaikan, oh yang ini ya, dibilang Mama Excel, iya yang ini. Saya baru nyambung, oh maksudnya yang ini ya sebagai tujuan utama untuk kita doakan. Kemudian kakaknya juga laki-laki, apa beban doanya, masa depan dan sebagainya. Singkat cerita kami melaksanakan pujian penyembahan, ibadah singkat. Keluarga ini sangat menikmati ibadah singkat itu. Mulai kami berdoa buat ibu ini, Oma, kami panggil Oma. Setelah sudah selesai, kami mulai berdoa khusus. Si Alpa tadi yang notabene kerasukan roh jahat. Di situ pada saat kami bersepakat, mulai kami menyembah Tuhan, situasi berubah saudara. Tiba-tiba berubah seperti dibawa ke alam lain ini, si Alfa ini. Tiba-tiba seperti mengalami manifestasi, dia meronta dan sebagainya, tiba-tiba seperti ular lah dia. Seperti ular dan mulutnya itu terbuka, lidahnya itu seperti ular begini. Situ kita semakin menyembah Tuhan, dia semakin meronta. Ternyata lewat pujian penyembahan itu, roh jahat itu dia tidak senang. Kuasa pujian penyembahan itu sangat luar biasa saudara. Dia meronta dan sebagainya. Kami terus mulai menengking dan sebagainya. Semakin memberontak dia. Seperti ada kata hati, layani dulu. Kami layani lahir baru dia. Ketika diajak doa lahir baru, Tuhan, pada saat menyebut Tuhan dia ikut Tuhan. Tapi ketika menyebut nama Yesus, dia tidak menyebutkan nama itu. Singkat cerita perlawanan sebagainya, tanking dan sebagainya terjadi. Pelayanannya hampir 2 jam. Setelah itu kami break, capek saudara. Kemudian kami lanjutkan lagi pujian penyembahan, kami buat lingkaran, dia di tengah. Saat pujian penyembahan dinaikkan, apa yang terjadi? Dia mau keluar seperti ular itu. Mau keluar dari lingkaran itu, tapi dia tidak bisa. Akhirnya dia terkapar di situ, kami tanking dan sebagainya. Doa peperangan di situ. Akhirnya dia sudah mulai lemas dan sebagainya. Saya duduk di tengah, saya suruh duduk di tengah. Saya bilang, Alfa, lihat saya. Karena saya tadi belum pasti dia mengalami lahir baru. Saya tuntun lagi dia lahir baru. Saya ajak lagi dia untuk berdoa. Doa lahir baru. Puji Tuhan, yang kedua kali ini sangat sempurna dia mengikuti doa kami. Dan saya melihat seperti ada kelembutan dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya pada saat kami tuntun doa lahir baru itu. Setelah itu sudah selesai, saya bilang cukup dulu kita sini. Saya bilang ke keluarga Bapak Riel, keluarga Bapak Excel, kita tidak berhenti di sini, kita akan datang kedua kali. Belum selesai saya bilang ini. Jadi dengan situasi seperti itu kami pamit dengan keluarga, tetapi masih ada tugas yang kami harus kerjakan untuk follow up si Alfa ini. Singkat cerita, kami 3 keluarga ini bersepakat dalam hal apa? Di dalam doa puasa. Kita harus berdoa puasa khusus untuk hal ini. Tapi puji Tuhan, kami 3 keluarga ini bersepakat, kami mulai hari Kamis dan Kamis sampai Minggu itu kami berdoa puasa, bahkan anak-anak juga pun ikut dalam doa puasa ini. Puji Tuhan, minggu kemarin pada saat mempersiapkan itu, satu kalimat yang selalu teringat di telinga saya saat si Alfa ini dilayani adalah, kamu tidak bisa menemukan saya. Ini roh di dalam dirinya itu berbicara, kamu tidak akan bisa menemukan saya sebab saya bersembunyi di sesuatu yang tidak bisa kamu temukan. Padahal kita thinking suruh keluar, tidak. Itu suara itu selalu teringat. Dalam perjalanan di atas motor, suara itu terus. Tuhan, apa maksudnya ini? Tiba-tiba teringat, oh dia pernah kepahitan. Karena ada seseorang yang mengirim santet ke dia sehingga dia berubah seperti itu hidupnya. Oh dia, ternyata selama ini dia kepahitan juga karena menyimpan dendam dalam hatiku. Oh ya Tuhan, terima kasih. Saya mengerti maksud Tuhan. Dia harus bisa melepaskan pengampunan terlebih dahulu, baru dia bisa benar-benar terbebaskan. Puji Tuhan, minggu kemarin itu Bapak Pendeta Agus berbicara tentang pengampunan. Saya sangat menikmati khotbah Bapak Pendeta Agus itu. Apalagi berapa keluarga dikasih contoh ini ya di sini. Pengampunan, ketika kita tidak memberikan pengampunan seperti kita terpenjara. Ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan, hal besar, promosi, kita tidak bisa ambil itu karena apa? Kita sedang terpenjara oleh karena apa? Kita sendiri yang tidak melepaskan pengampunan. Dalam hatiku, Tuhan itu benar. Hal itu juga sedang terjadi si Alfa tadi itu. Jadi puji Tuhan, kami izin ke Bapak Pendeta, Ibu Gimbala, terima kasih mempersiapkan kami sebelum kami pergi untuk melayani. Dan kami juga diberi petunjuk setelah pelayanan ini harus ada perjamuan kudus, dan kami itu lakukan, puji Tuhan. Singkat cerita saudara, pada saat
kami datang yang keduanya tidak seperti yang pertama. Seperti gimana gitu rasanya, beda. Seperti ada perlawanan. Bahkan ketika kami mau berangkat itu, perlawanan itu sudah kami rasa itu. Bahkan selama kami mempersiapkan itu, sudah ada perlawanan. Tapi kita percaya dalam doa juga kita serahkan pelayanan ini, bahwa Roh Kudus yang mendahului kita untuk pelayanan ini. Dalam perjalanan, berdoa di dalam roh kami. Di jalan macet dan sebagainya, Tuhan, hal ini tidak bisa mencuri sukacita kami. Kami mau fokus untuk melayani ini. Masuk di rumah, situasi berubah dan sebagainya, seperti kaku, seperti belum pernah komunikasi. Akhirnya mulai berbicara, mana si Alpa, ibu? Oh ini, dia sedang mempersiapkan diri sangat lama di kamar. Akhirnya dia keluar juga. Saya bilang, bisa duduk di tengah, kami mau berdoa lagi. Mau berdoa? Ya, dia bilang, dia mau bilang. Setelah itu kami mulai pujian penyembahan. Saat pujian penyembahan, saya lihat seperti tidak ada perlawanan ini si Alpa ini. Biasa-biasa saja. Tapi dia tidak berani melihat kita. Tutup mata terus dia. Tuhan, apa yang terjadi ini? Setelah itu berhenti penyembahan. Saya bilang, langsung Bapak Riel bilang, saya tergerak untuk beri minum dia. Jadi dikasih air. Ini bukan apa ya, jimat, tapi kan kita percaya. Ini kan air didoakan dalam nama Yesus, kemudian dikasih minum. Setelah itu didoakan lagi thanking, disuruh thanking keluar. Tidak ada seperti roh yang melawan itu. Apa yang terjadi? Saya suruh duduk di situ. Saya bilang, Alfa, lihat mata saya. Tahu enggak, saya percaya bahwa kamu sedang menyimpan dendam sama katakanlah si beta ini yang mengirim dia. Kamu pasti dendam karena kamu hari ini seperti ini karena si beta. Dia bilang, iya. Kamu masih ingat namanya? Masih. Siapa namanya? Beta. Artinya kalau kau masih ingat namanya, artinya kamu masih mendendam ke dia. Kamu harus melepaskan pengampunan. Tidak. Pasti bilang, tidak, itu sudah seperti mulai ular. Seperti ular dia. Kamu harus berikan pengampunan. Tidak. Kita doakan lagi. Kasih dengan dia. Saya bilang, Alpa, ikuti kata-kata saya. Dia mulai, puji Tuhan, dia ikuti kata-kata kami. Saya pada hari ini memutuskan untuk melepaskan pengampunan si beta. Terus dan seterusnya dia mengikuti doa kami. Nah di situ setelah dia melepaskan pengampunan, apa yang terjadi? Kami mulai masuk berdoa. Setelah kami mulai berdoa dalam nama Yesus, apa yang terjadi saudara? Kita lihat mungkin ada yang pernah bunuh ular. Setelah dibunuh ular apa? Dia gerakkan begini. Kami melihat seperti itu si Alpa ini. Saat dia melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus dibereskan, benar-benar dia melepaskan pengampunan, apa yang terjadi? Seperti mulai dipulihkan hidupnya. Ya, yang tadinya roh jahat itu bersembunyi di hatinya, di kepahitannya itu apa yang terjadi? Setelah dia melepaskan pengampunan, dia mengalami kebebasan. Lepas sendiri saudara, saya merasa lepas sendiri. Karena Roh Kudus yang sudah mendahului. Dengan cara apa? Dia melepaskan pengampunan. Disitulah dia dicengkram oleh apa? Kepahitan. Dicampur lagi roh jahat yang bisa mengikat dia. Roh jahat itu tidak bisa keluar dari dia. Kenapa? Bersarang di hatinya yang sedang kepahitan. Yang tidak mampu melepaskan pengampunan. Puji Tuhan, khotbah kemarin itu sangat, saya bilang Bang Agus terima kasih. Firman yang disampaikan itu menjadi senjata bagi kami. Kami sampaikan ke Alfa ini. Sehingga dia mengalami kebebasan, pemulihan. Setelah itu kami doakan dia. Seperti menggeliat ini dan sebagainya. Puji Tuhan selesai di situ. Kami merasa dia benar-benar mengalami pemulihan dan mengalami pelepasan. Ya, satu hal yang saya lihat di situ bahwa kalau kita menyimpan dendam, kepahitan, itu akan menjadi sarang empuk si roh jahat untuk berkuasa mengikat hidup kita. Apapun doa apapun itu tidak akan bisa tembus kalau masih ada di sini. Kepahitan, dendam, kita harus bisa lepaskan itu. Kalau tidak akan terjadi apa-apa. Kami melihat saudara, hal yang terjadi ketika dia melepaskan pengampunan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dia bebas, dia lepas dan sebagainya. Kami pulang dengan sukacita sebab si Alpa ini kami percaya bahwa mengalami kelepasan. Ya, ada kerjasama dari dia sendiri, Roh Kudus dan juga orang sekitarnya. Tetapi yang utama adalah di dalam diri kita sendiri. Jangan pernah menyimpan yang namanya dendam, kepahitan. Bila ada kesalahan harus lepaskan pengampunan. Karena kalau tidak kita akan diikat
oleh roh itu dan roh jahat juga akan membantu mengikat kita sehingga kita terpenjara seperti contoh kemarin. Nah, dari hal yang mau saya sampaikan ini, kesimpulan yang pertama, milikilah kesepakatan, ya, bersepakat dalam nama Yesus, mengerjakan pelayanan harus punya kesepakatan. Yang kedua adalah kerendahan hati, ya, kerendahan hati bahwa yang mengerjakan segala-galanya itulah Roh Kudus dan Tuhan. Dengan cara apa? Berpuasa, ya. Kemudian kita harus melepaskan pengampunan. Ketika hal ini kita kerjakan, maka kita akan melihat mujizat, kuasa, pemulihan, hal yang baik dikerjakan oleh Tuhan dalam pelayanan. Itu saja, Tuhan Yesus berkasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Sama-sama katakan luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Kurang kencang, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, karena memang iblis harus dipermalukan. Saudara, ini bersyukur sekali kenapa kita harus mendengar hal ini. Di gereja ini Bapak Ibu Saudara dilatih untuk boleh hidup mengasihi, mencintai Tuhan, dan juga dilatih untuk melayani orang lain. Saya sendiri tidak bisa melayani semua orang. Bapak Ibu Saudaralah bersama-sama Tuhan bisa memakai hidup kita, amin. Coba bilang kiri kanan, Tuhan bisa pakai hidupmu. Pakai tos sama dia, Tuhan bisa pakai hidup kita. Tos dulu, Tuhan bisa pakai hidup kita. Ya, bersyukur kerjasama yang baik. Bagaimana Tuhan bisa pakai? Mama Excel tadi Pak Rusmin sampaikan menjadi pintu. Lewat pekerjaannya, dia temukan orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu timbul hati belas kasihan. Ditolong, diurut, diterapi, dan bukan hanya berhenti di situ. Bukan hanya fisiknya yang ditolong, jiwanya sampai rohaninya. Akhirnya kita bersyukur di 2 minggu yang lalu, berapa orang di rumah itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Ada 3 orang yang menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Bayangkan, saudara bersyukur untuk pelayanan 3 keluarga ini. Mereka kerja sama satu dengan yang lain. Mereka doa puasa satu dengan yang lain. Saya tidak harus hadir. Tuhan yang harus hadir. Jadi gitu Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu, semuanya bisa terjadi. Karena di mana Roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada pemulihan, ada kebebasan, ada kasih, ada kebenaran. Itu sebabnya kita diperlengkapi mengalami Tuhan untuk kita membawa kasih dan kuasa Tuhan kepada banyak orang. Katakan amin. Menarik lagi. Kerjasama ini diberkati Tuhan karena Mazmur 133 berkata, ketika kita rukun sepakat ke sana Tuhan mencurahkan apa? Berkatnya. Saudara tahu, dengar ceritanya bahwa Alfa ini yang dirasuk dengan roh jahat, roh apa tadi? Roh apa itu? Ular itu, saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata menurut penjelasan Mbak Usmin, 7 tahun ya Pak? 7 tahun tidak bisa keluar dari rumah. Karena apa? Ada roh jahat yang di depan rumah. Katanya kalau dia setiap keluar rumah dia jadi lemah, dia langsung sakit. Tetapi hari itu 2 minggu lalu 3 keluarga ini menjadi saksi mata. Setelah 7 tahun dia menerima Injil keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia didoakan, dilepaskan, dipulihkan. Akhirnya ada langkah iman. Dituntun, saya lihat videonya, mereka menuntun Alfa ini keluar dari rumah. Kami melihat dia masih takut di luar pagar berulang-ulang. Dan diyakinkan imannya sampai akhirnya berani menginjakkan kaki di depan rumah, di aspal, di jalan raya. Dan saya melihat sukacita itu. Katakan sama-sama, sukacita. Saudara dengar baik-baik, ada banyak orang di luar sana. Atau mungkin kita, oleh karena dosa, oleh karena kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati terhadap seseorang, siapapun itu, bisa orang tua, bisa pasangan, bisa teman, bisa tetangga, bisa pimpinan, siapapun itu. Kalau sakit hati itu ada dalam kita dan kita tidak mengampuni dia, itu menjadi kesempatan untuk iblis bisa membelenggu hidup kita. Itulah kuasa pengampunan.
Oleh sebab itu sama seperti Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita harus mengampuni. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saudara rindu supaya saudara juga bisa dipakai Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, saya rindu dipakai Tuhan. Baik. Bulan ini kita akan belajar tema namanya hikmat akselerasi, hikmat bertindak. Sama-sama bilang hikmat akselerasi, hikmat bertindak. Karena begini Bapak Ibu Saudara, akselerasi itu bicara soal apa? Kecepatan. Kalau kita cepat tapi tidak bijak, tidak punya hikmat, kita akan gagal. Kita akan capek, kita akan jauh. Gitu loh. Tenaga kita akan habis. Waktu kita akan terbuang karena kita nggak punya hikmat. Itu sebabnya kita butuh hikmat supaya dalam perjalanan rohani, perjalanan iman, Tuhan beri percepatan, tapi hikmat kita tetap tepat dia. Dan tindakan kita juga tepat. Amin. Nah, mari kita buka sama-sama kitab firman Tuhan di kitab Yakobus. Oke. Kita baca mulai dari ayat 3, Yakobus pasal 3 sampai ayat 13 sampai 18. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca Alkitab Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kalau tidak ada di Alkitab saudara, di layar ada, boleh baca. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 pada hitungan ketiga 1, 2, dan 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin, silakan duduk. Nah ini hikmat yang dari atas. Ya, hikmat yang dari atas, kita tidak mau ada iri hati, karena di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri. Ayat 16, di situ ada apa? Kekacauan. Apalagi yang ada? Segala macam perbuatan jahat. Saudara tahu maksudnya segala macam? Saudara pernah belanja di toko elektrik, toko listrik, yang dijual hanya alat-alat listrik. Saudara pernah pergi ke toko bangunan, yang dijual apa? Alat bangunan. Tapi saudara pernah ke Toserba. Apa itu Toserba? Toko serba ada. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada iri hati dan mementingkan diri, maka kita akan menjadi toserba kejahatan. Toserba kejahatan, semua dijual, semua kejahatan ada. Saya tanya sama saudara, satu kejahatan saja sudah tidak baik, apalagi semua kejahatan. Itu makanya, dengar baik-baik. Saudara mau toserba kejahatan? Maka misalnya, jangan kamu kayak si Anu karena dia mencontek. Misal namanya siapa? Supaya nggak ada di sini. Namanya siapa ya? Zuyi, supaya susah namanya. Zuyi ini saking dia punya iri hati, dia mementingkan diri sendiri, hidupnya kacau,
Semua kacau, keluarganya kacau, studinya kacau, pokoknya apa yang dia buat kacau, kerjanya kacau. Terus dia itu toserba segala macam kejahatan, gitu loh. Semua kejahatan ada dalam Yuzi ini, semuanya. Ziyu, nah, semua ada dalam Ziyu, semuanya. Mau kejahatan A, B, C, D, semua ada. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya kita mau belajar dalam perjalanan hidup iman kita. Dalam perjalanan kita supaya kita tidak jatuh, kita butuh hikmat dari Tuhan. Di ayat 17 ini akan dibahas dalam bulan ini tentang kemurnian, suka berdamai, ramah, menurut, penuh belas kasihan, tindak adil, tidak munafik. Kita akan belajar. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Semua yang ini rata-rata tidak terlihat oleh mata. Semuanya ada di dalam. Itu sebabnya kita perlu belajar ini. Mengapa? Kita buka sama-sama di kitab 1 Timotius. Lihat, ada sebuah kejadian. Di kitab 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Gitu ya. Oke. Ayat 18, 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepada Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan apa? Yang baik dengan apa? Iman dan hati nurani yang murni. Nah, jadi hikmat dari atas yang pertama-tama tadi apa? Murni. Hari ini kita akan belajar tentang kemurnian. Berjalan dalam kemurnian. Katakan, berjalan dalam kemurnian. Ya, lihat ini. Perjuangan yang baik dengan iman, dengan hati nurani yang murni. Nanti perjuangan kita jadi ternoda kalau tidak murni. 19. Beberapa orang, apa ini telah apa? Menolak hati nurani yang apa? Murni itu. Terus kalau ditolak hati nurani murni, apa yang terjadi? Dan karena itu apa yang terjadi? Kandaslah iman mereka. Kandas iman mereka. Saudara pernah lihat kapal kandas? Atau saudara naik motor, tiba-tiba lumpur, saudara masuk dan kandas. Apa yang terjadi? Bisa jalan lagi? Tidak. Nggak bisa. Saudara, saya pernah waktu bencana Palu, kami melayani di sana. Ada satu desa, kami pergi. Desa ini di atas gunung. Itu sebabnya karena di atas gunung, pengaruh gempa itu membuat gunung, struktur gunung itu tidak kuat, sering longsor. Dan hujan. Sewaktu hujan, apa yang terjadi? Yang namanya lumpur itu menjadi apa? Bubur. Jadi kami naik motor. Ada staf kami namanya Anto, dia bawa motor. Dia bilang, Pak, kita naik motor sama-sama, saya yang bonceng Bapak. Oke, baik, kami pergi. Jalan masih aspal, sampailah jalan berbatu-batu, dan sampailah jalan di mana lumpur itu ada. Waktu jalan, saya bilang, saya mengagumi karena apa? Ini gunung, di bawah itu lembah. Saya melihat sana, lihat terus, tiba-tiba, kenapa penglihatan saya tetap di sini? Saya bilang, Anto maju. Iya Pak. Anto maju. Saya tepuk pundaknya. Saya enggak lihat jalanan. Saya lihat itu lembah gitu loh. Dan saya lihat gunung di atas. Karena harus lihat lembah dan gunung. Karena tiba-tiba batu bisa jatuh. Anto maju cepat gas. Sudah Pak. Terus kenapa bisa? Kandas Pak. Motornya masuk sampai akhirnya celana saya sampai selutut ini semua kami masuk lumpur. Saudara, banyak orang Kristen imannya kandas. Imannya kandas. Waktu kuliah semester 1 terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kuliah semester 2 tidak bertumbuh. Semester 3 mulai jauh dari Tuhan. Semester 4 kandas. Waktu imannya kandas. Sama-sama bilang iman yang kandas. Saudara tahu 1 Yohanes mencatat apa yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman.
ketika imanmu kandas, maka semua perang yang kau punya di muka bumi ini akan kalah. Kita akan kalah karena kandas. Apapun musuhnya, apapun masalahnya, apapun cobaan, godaannya, kita akan kalah. Betul. Saudara akan bernyanyi, jangankan dalam kehidupan. Saudara akan bilang, aku kalah. Karena apa? Imannya kandas. Diajak orang berbuat dosa seperti ini, ikut. Karena nggak punya kekuatan lagi. Kandas. Tuhan lama sekali sembuh. Diajak orang pergi ke dukun. Kandas, karena kandas imannya ikut ke dukun. 1 tahun pacaran pertama, aku cinta padamu. Tahun kedua, aku sayang padamu. Ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Tahun ketiga, tapi cinta bertumbuh satu dengan yang lain. Cinta kepada Tuhan tidak bertumbuh. Akhirnya apa? Kandas hubungannya. Kandas hubungannya. Di tahun yang keempat, mulai laki-laki cemburu terhadap perempuannya. Siapa laki-laki yang jalan dengan dia? Yang perempuan tercemburu juga terhadap laki-laki. Siapa itu laki-laki yang perempuan yang berjalan dengan dia? Pokoknya saling cemburu. Akhirnya kandas. Karena apa? Imannya tidak dibangun. Iman yang kandas di sini dikatakan karena apa? Hati nuraninya yang murni ditolak. Hatinya ditolak. Lihat ayat 20. Apa yang dikatakan? Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Gak enak banget ini ayatnya. Betul? Kenapa sampai ada orang diserahkan kepada iblis? Oke ya, di gereja ini ada penyerahan anak. Tuhan, kami serahkan anak kami kepadamu. Ini kami serahkan kepada iblis. Ada di sini yang mau diserahkan kepada iblis? Angkat tangan. Enggak ada. Coba tanya kiri kanan, mau diserahkan kepada iblis tidak? Mau diserahkan? Enggak ada kita yang mau. Tapi dengar baik-baik. Kita menjadi toserba kejahatan. Iman kita kandas, akhirnya hidup kita diserahkan kepada iblis. Himeneus dan Alexander, kita nggak punya cukup waktu untuk membahasnya. Tapi dua orang ini adalah penyesat, guru yang mengajar orang-orang di Efesus. Awalnya dia bilang ikut Tuhan Yesus, tetapi dia kandas imannya. Dia menghujat Yesus. Dia tidak ikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Sehingga hidupnya semakin jahat dan semakin jahat. Dia ditolak dari gereja. Yang dikatakan diserahkan kepada iblis ini yaitu apa? Dikembalikan. Kau seperti orang yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kau tidak bertobat. Sudah diajar diri gak bisa. Kau merusak semua umat ini. Dia datang di gereja itu dan dia menyesatkan semua orang di dalam jemaat Efesus. Akhirnya semua penatua, jemaat dan semua bersepakat. Himeneus dan Alexander kami keluarkan dari gereja ini. Kata diserahkan kepada iblis pada zaman itu artinya apa? Mereka orang kudus. Ketika dia menghujat Yesus, menghujat Allah. Berarti kamu berseberangan dengan Allah. Sudah, kamu sekalian aja ke sana. Kita tidak mau seperti itu. Tapi dengar baik-baik, itu terjadi karena apa? Karena menolak hati nurani yang murni. Katakan hati yang murni. Oke, hati yang murni. Kata murni, katakan sama-sama murni. Ada nama di sini murni? Ada ya? Orang Batak banyak namanya murni. Nah, murni itu mirip seperti fam saya. Fam saya si Tio. Tio itu bukan orang Tionghoa, bukan. Si Tio itu orang Batak. Nah, Tio itu artinya jernih, murni. Nah, saudara, di dalam Alkitab, kata murni itu ditemukan ketika seperti ini.
Kalau umpamanya saudara pernah lihat yang namanya vas bunga atau pot bunga yang terbuat dari tanah liat. Pernah? Pernah lihat enggak? Pot bunga yang terbuat dari tanah liat, apa yang terjadi? Karena dibuat dari tanah liat, dijemur, suka terjadi retakan-retakan. Retak dia. Nah, supaya tidak retak, ditambal. Betul? Ditambal. Sehingga habis ditambal, dicat. Jadi enggak kelihatan retaknya. Betul? Nah, cara untuk mengetahui ada retakan atau tidak, maka vas bunga itu diangkat seperti ini dan dihadapkan ke matahari. Maka akan kelihatan apa? Retakannya. Walaupun sudah ditutup dengan apa? Cat. Akan kelihatan. Oh, ada retakannya. Kalau secara mata sini enggak kelihatan. Tapi ketika diarahkan kepada matahari, kelihatan ada retakannya. Sama, hati kita yang murni atau tidak, saya tidak bisa lihat. Saya tidak punya teropong. Murni enggak hatinya ya? Ada huruf M enggak di jidatnya? Ada M tapi Kimson, M-nya di tengah, bukan di depan. Oh iya, ada M. Saudara enggak bisa. Kita bisa tahu murni ketika kita berhadapan dengan sang sumber terang. Yaitu siapa? Allah itu sendiri. Dia yang menjadi sumber terang. Ketika itu kita lihat. Itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara sebut diri sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Harus belajar firman Tuhan. Harus bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Saat kita bersekutu dengan Dia, kita akan tahu apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Amin. Makanya waktu baca firman Tuhan, ketika dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan berzina. Oh iya ya, berarti firman Tuhan ini menegur saya supaya tidak berzina. Jangan malas. Oke, firman Tuhan ini berkata jangan malas, berarti saya jangan malas. Begitu. Jadi baca firman Tuhan itu menolong kita supaya semua hati yang tidak murni dibersihkan, dikuduskan. Karena hati yang tidak murni ini akan membuat iman kita kandas. Sekali lagi jelas, kalau sudah kandas imannya maka kacau. Surat Yakobus, sama-sama bilang Yakobus. Yakobus ini adalah saudara tiri daripada Yesus. Sewaktu surat ini ditulis kepada 12 suku di perantauan. Jadi bangsa Israel ini jemaat mula-mula setelah Stefanus dirajam, mereka akhirnya dianiaya dan mereka terpencar ke banyak tempat. Lalu Tuhan memberikan firman kepada Yakobus, Rasul Yakobus, dan dia tulis kepada semua jemaat Tuhan di berbagai daerah, di perantauan. Di perantauan. Saudara ini rata-rata perantau. Ditulis. Banyak di sana karena mereka dianiaya. Dan mereka berkata, bagaimana kami bisa bertahan dalam penganiayaan? Bagaimana kami bisa melawan pemerintah hari itu adalah dikuasai oleh Romawi. Kami dijajah, disiksa. Saudara tahu apa yang terjadi? Salah satunya adalah kamu harus hidup dengan punya hikmat. Kalau hikmat duniawi adalah lawan. Angkat tanganmu, lawan. Kita buat Indonesia tidak terang. Bahasa yang lain. Ada orang-orang yang bilang hari ini Indonesia gelap. Lawan kita buat. No. Kita harus membuat Indonesia terang. Amin. Saudara, orang-orang di perantauan ini tidak punya bagaimana caranya. Akhirnya dikatakan harus punya hikmat dari Allah. Tapi hikmat itu akan turun kalau hati nurani kita apa? Murni. Karena kalau hati kita enggak murni, hikmat Tuhan turun menjadi kotor. Sebelum lanjut. Dua ruko dari sebelah ini, 4 hari yang lalu, tiba-tiba saya lihat kenapa air meluber. Kenapa air meluber di sini? Orang PDAM datang. Saya tanya, Pak, Bapak dari PDAM? Oh iya. Kenapa bisa ini Pak meluber airnya? Iya bocor Pak. Oh, apakah orang rumah ini lapor kepada PDAM bahwa ini bocor? Tidak Pak. Terus bagaimana?
kami lihat meteran air, mereka hanya bayar segini, misal segini angkanya. Tapi air yang keluar dari PDAM segini. Artinya apa? Ada kebocoran. Dikeluarkan air dari PDAM banyak sekali, tapi yang sampai ke dalam rumahnya itu sedikit. Karena bocor. Lalu saya tanya, terus kalau bocor apa lagi Pak? Nah ini kan pipanya dekat got. Terus nanti air got bisa masuk ke dalam pipa dan air got bercampur dengan air PDAM. Air got dipakai untuk sikat gigi, air got dipakai untuk mandi, air got dipakai untuk masakan. Itulah hati nurani yang tidak murni. Airnya bersih dari PDAM, tapi karena bocor, air got masuk. Kalau hati nurani kita tidak murni, Tuhan kasih kuasa, otoritas, mujizat. Contoh, mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan orang sakit, mengusir roh jahat, itu kuasa dari Tuhan, betul? Diberi Tuhan hikmat penglihatan, diberi Tuhan hikmat berkata-kata, diberi Tuhan hikmat menjadi cerdas pintar. Tapi karena hati nuraninya tidak murni, apa yang terjadi? Semua pemberian Tuhan ini menjadi kotor. Bagaimana kotornya? Wah, Bapak Ibu sudah sembuh. 7 tahun dibelenggu roh jahat. Udah berobat juta-jutaan ke dokter gak sembuh. Sekali saya doakan sembuh. Puji Tuhan. Ini nomor rekening saya. Orang ini pasti pikir, betul ya, saya sudah bertahun-tahun dan ratusan juta sudah habis. Udah kasih aja sedikit. Itu menjadi tidak murni. Harusnya kemuliaan bagi dia. Dia ini maksudnya siapa? Tuhan. Ini kemuliaan bagi dua. Bagi dua. Setengah buat Tuhan, setengah buat siapa? Buat saya. Ini tidak murni. Hati-hati. Wah, di dalam sekolah, di dalam kuliah, ada kerja tim, kerja tugas, bikin project. Oh, bikin project masak-masak kah, mau bikin project penelitian apa, berhasil. Luar biasa. Lalu ada satu orang yang tidak murni di dalam tim itu. Dia bilang apa? Siapa dulu? Kalau tidak ada saya, tidak akan mungkin itu berhasil. Saya. Betul? Aku. Saudara dengar, orang yang tidak murni yang selalu mengatakan aku, itu mirip sama Om Lucifer. Tahu Lucifer? Itu iblis, setan penghulu di udara. Yang selalu bilang, aku mau naik ke tempat yang maha tinggi. Aku mau duduk menyamai yang maha tinggi. Dia aku. Tuhan bilang apa? Aku rendahkan kamu serendah-rendahnya. Karena hatinya tidak murni. Dia pintar, dia hebat, dia bisa menyembah Tuhan dan memimpin semua malaikat untuk menyembah Allah. Tapi hatinya tidak murni. Nah hati-hati, sama-sama katakan hati-hati. Nah oleh sebab itu, lihat sama-sama. Ini menarik sekali. Mengapa ini kita harus pelajari? Karena salah satu ukuran dari kebahagiaan. Mari buka sama-sama. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat apa? Oke, dengar baik-baik, baca baik-baik. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekarang dengar baik-baik, lawannya bahagia apa? Sengsara, menderita. Oke, ya. Suci hatinya, itu suci hatinya artinya murni hatinya. Lawannya tidak murni, tidak suci apa? Kotor hatinya. Oke, jadi kita punya sengsaralah, kacaulah orang yang kotor hatinya. Oke, karena mereka akan melihat Allah. Lawannya Allah apa? Iblis. Oke, jadi artinya begini. Kacaulah, sengsaralah orang yang kotor hatinya, yang tidak murni hatinya. Karena mereka akan melihat Syaiton. Mereka akan lihat iblis. Tiba-tiba ada masalah di dalam keluarga,
di dalam sekolah, pendidikan, pelayanan. Lalu berdoa, di mana Engkau Tuhan? Tuhan bilang, aku di sini tak. Di mana Engkau Tuhan? Aku di sini nak. Tuhan tunjukkan dirimu. Aku di sini nak. Suara siapa itu? Dalam nama Yesus, setan-setan pergi. Padahal itu Tuhan. Karena enggak suci hatinya, enggak murni hatinya. Dia enggak bisa lihat, enggak bisa dengar Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Itu sebabnya dalam perjalanan iman kita, akselerasi. Kita cepat berjalan. Kalau kita enggak bisa lihat, enggak bisa dengar Tuhan, kita akan salah arah. Betul. Anak teman kami, bapaknya ini seorang doktor dari Jerman. Pinter sekali. Ada satu produk, kalau saya sebut saudara pasti tahu. Karena produk ini terkenal seluruh Indonesia pakai. Semua rumah makan, semuanya. Ya itu ya, untuk makanan. Kalau saya sebut saudara pasti tahu, dia adalah penemunya. Bapaknya ini pinter banget. Lalu anaknya ini disekolahkan ke tempat yang sama. Supaya jadi pintar. Dan benar anaknya pintar sekali. Bukan pintar sekali. Saking pintarnya saudara. Tapi saudara tahu anaknya ini pulang ke Indonesia. Waktu dia pulang ke Indonesia, ngobrol sama bapaknya. Bapaknya bilang, hah? Dia jadi tidak percaya sama Tuhan Yesus. Bapaknya pusing. Saya kirim kamu dari sini. Kamu anak yang rajin beribadah, baca firman Tuhan, berdoa. Sekarang udah dapat gelar doktor, tiba-tiba pulang ke Indonesia, nggak percaya sama Tuhan. Pusing bapaknya, anak satu-satu si mata wayang. Aduh. Dia bilang, kenapa? Ingat, selama anak ini ada di sana, dia tidak bertemu dengan komunitas orang percaya, sehingga imannya sewaktu dia berangkat dari Indonesia kandas. Dia menjadi ateis, tidak percaya sama Tuhan. Dia bilang, Pak, Tuhan itu tidak ada. Maksudmu? Saya bisa buktikan bahwa Tuhan tidak ada. Jadi dia tanding dengan bapaknya, doktor lawan doktor, untuk membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Bayangkan, kandas imannya. Ternyata, kenapa imannya bisa menjadi kandas? Karena di lingkungan tempat dia kuliah itu, orang berlomba-lomba pintar. IP, penelitian, tidak tidur hanya untuk belajar. Tapi kalau datang di rumah Tuhan, tidur. Tidak tidur untuk belajar. Tapi kalau ibadah, tidur. Tanya kiri kanan, kau gitu enggak? Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik, akhirnya apa? Dia bingung kenapa teman-teman saya semuanya hari Minggu pun ada di lab penelitian. Dia hari Minggu ada di tempat ibadah. Teman-temannya mulai ejek dia. Karena apa? 1 minggu itu 7 hari. Dan 1 minggu 7 hari kami belajar. Kamu 1 minggu hanya 6 hari belajar. Kami lebih hebat daripadamu. Akhirnya apa? Hatinya mulai bergeser dari Tuhan. Dan dia apa? Dia mau pulang sebagai orang yang pertama lebih hebat dari papanya. Jadi hatinya, saya mau lebih hebat dari papa saya. Kalau papa saya bisa temukan produk X, saya mau temukan produk Y dan Z. Luar biasa. Itu yang terjadi. Wah, dia mau. Hatinya menjadi tidak murni dan kandas imannya. Mari kita lihat, firman ini sudah pernah saya bacakan beberapa minggu yang lalu di Mazmur. Bagaimana supaya hati kita murni? Kita sama-sama lihat, ini firman Tuhan terakhir. Mazmur pasal yang ke-24. Tadi kalau kita murni kita bisa melihat siapa? Tuhan. Kalau tidak murni melihat siapa? Si iblis. Ya. Dengar baik-baik. Siapa sih yang sudah punya pacar? Angkat tangan. Sudah punya pacar? Oke, ya puji Tuhan. Ya. Yang sudah punya pasangan, suami istri, ya dengar baik-baik. Kalau hati kita tidak murni, kita akan lihat setan di wajah pasangan kita. Oh Tuhan, bangun pagi-pagi, oh kenapa aku tidur sama setan satu ini? Iya, betul. Suami akan mencintai istrinya ketika baju cantik.
Tapi ketika bau bawang, ada roll di rambutnya, pakai daster sobek-sobek, setan dari mana di rumahku? Dengar baik-baik, kalau hati kita enggak murni. Kalau hati kita enggak murni, kita hanya akan sensitif, kita hanya akan mau terima apa yang enak bagi kita. Yuk sama-sama lihat Mazmur 24. Ayat 3 kita baca. Mazmur 24 ayat 3 kita baca. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan ini pada waktu itu adalah gambaran di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 4. Siapa yang bisa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Stop dulu. Bersih tangannya dan murni hatinya. Jangan dibalik. Bukan bersih hati, murni tangannya. Tidak. Apa bedanya bersih tangan dan murni hati? Dengar, angkat kepala saudara. Bersih tangan itu sesuatu yang bisa dilihat. Murni hati tidak bisa dilihat. Contoh, saya khotbah seperti ini, saudara bisa lihat bahwa saya ini bersih. Tapi hati saya, saudara tidak bisa lihat. Yang tahu hati saya hanya Tuhan, iblis, setan, dan istri saya. Saya tahu. Tapi saudara, wah, Pak Agus tuh khotbah hebat segala macam. Jadi saya khotbah itu supaya saya dibilang hebat. Itu hatinya di dalam. Nggak ada yang lihat. Saya pakai bahasa Inggris kah, saya pakai bahasa Belanda kah, saya pakai bahasa Ibrani, Yunani. Sampai semua saudara, apa dia bilang itu Pak Pendeta? Supaya kelihatan apa? Pintar, hebat. Gitu loh. Makanya saudara, di sorga katanya, ini ada cerita lucu. Cerita apa? Lucu. Di sorga katanya lebih banyak supir yang masuk sorga dibanding pendeta. Loh ditanya, ini kan cerita lucu. Sekali lagi apa? Cerita? Kenapa bisa lebih banyak supir di sorga dibanding pendeta? Karena kalau pendeta khotbah, jemaat tidur. Tapi kalau supir bawa mobil, semua penumpang berdoa. Karena supirnya ugal-ugalan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan. Itu cerita lucu. Di gereja ini tidak ada. Di gereja ini kalau pendeta khotbah tidak ada yang tidur. Enggak ada. Enggak ada. Dengar baik-baik sekali lagi. Bersih tangannya, murni hatinya. Sama-sama, 1, 2, 3. Bersih tangannya, murni hatinya. Dengar, ini harus jadi paket yang sempurna. Katakan, paket sempurna. Saudara bekerja, kuliah, saudara melayani Tuhan, itu semua tangan yang terlihat. Lakukan dengan baik. Saudara memberi, menolong orang lain, mendoakan orang lain. Saudara bantu orang lain, semua itu tangan yang terlihat. Tapi motivasi itu adalah kemurnian hati. Saya lakukan ini untuk apa? Itu, untuk ditanya, saya lakukan ini untuk apa? Untuk apa saya datang ibadah hari ini? Hari ini yang sumbang konsumsi keluarga X. Keluarga itu biasanya enak kalau konsumsinya. Saya datang ibadah, tidak. Saya datang ibadah hari ini karena diajak pacar saya. Itu di dalam, katakan di dalam. Terakhir sebelum berdoa, saya tanya sama saudara. Lihat tubuh saya, lihat. Organ di dalam tubuh manusia yang paling sulit diurus yang bagian mana? Yang bagian yang terlihat atau yang tidak terlihat? Betul? Betul enggak? Tapi yang paling banyak dipuji dari tubuh ini, yang terlihat atau yang tidak terlihat? Kan enggak ada, ih bagus banget jantungmu, enggak ada. Ih luar biasa ginjalmu, indah sekali. Enggak ada. Wow paru-parumu, enggak ada saudara. Kita puji matanya, betul enggak? Kita puji kulitnya, kita puji, betul. Hidungnya itu loh, gitu loh. Ada enggak di sini? Lambungmu itu loh. Enggak ada, saudara. Jadi sama, kemurnian hati enggak terlihat dan jarang dipuji. Itu sebabnya iblis suka pakai, enggak apa-apa. Pak Pendeta enggak tahu, dosen enggak tahu, suamimu enggak tahu, istrimu enggak tahu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hati-hati. Sama-sama berbisik bilang kiri kanan, hati-hati.
Yuk kita baca yang terakhir. Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. 5. Dialah yang akan menerima apa? Berkat dari Tuhan. Terus, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya apa? Masuk Raja Kemuliaanmu. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudara dengar baik-baik. Raja Kemuliaan itu akan datang bersama dengan orang yang murni hatinya. Keluarga, suami, istri, ketika kita menjaga hati kita murni, tangan kita bersih, dia masuk, datang di keluarga kita. Datang di bisnis saudara, datang di pekerjaanmu, datang di kampusmu, datang di sekolahmu. Kenapa ini penting? Kalau kampus saudara, sebutlah kampusnya P. Apa nama kampusmu? Ya, MR. Nah, kampus ini Tuhan akan datang kalau ada orang yang murni hatinya dan bersih tangannya. Karena di kampus itu banyak orang yang apa? Putus asa, mau bunuh diri, jengkel, marah, sebel. Orang yang narkoba, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Banyak. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Itu sebabnya. Dengar baik-baik. Kita harus menjadi orang yang murni hatinya, supaya kita membawa Sang Raja Kemuliaan ke kantor kita, ke kampus kita, ke rumah tangga, di lingkungan kita tinggal. Supaya Raja Kemuliaan ini menyelamatkan dan memulihkan semua orang. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau supaya hati kita murni. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ambillah waktu untuk berdoa kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Bilang sama Tuhan, murnikan hatiku Tuhan. Berdoa sama Tuhan, bilang murnikan aku Tuhan. Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada motivasi yang tidak murni,